Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurhasana dengan NIM 226012410446. Di sini saya akan menangani perdarahan. Ada 3 titik perdarahan, yaitu untuk yang pertama itu ada luka gores di area siku, dan kemudian untuk yang kedua itu ada luka sobek sekiranya lebarnya itu 0,3 cm dengan panjang itu 3 cm, dan kemudian untuk yang ketiga itu ada luka di pelipis mata sekiranya 0,2 cm lebar, kemudian untuk panjangnya sekitar 1 cm. Nah, dari tiga titik area perdarahan, untuk pertama yang akan saya tangani itu luka yang ada di lengan bagian bawah, karena ini merupakan luka sobek yang akan membuat darah cepat mengalir. Dan kemudian nanti untuk setelah ini selesai, maka saya akan menangani luka yang di area pelipis mata, dan kemudian untuk yang terakhir pada area siku. Untuk area lengan bagian bawah, luka dapat ditekan menggunakan kain kasa terlebih dahulu apabila darah muncul terlalu banyak. Jadi teman-teman bisa ambil kain kasa steril, kemudian ditekan, kemudian ditinggikan. Usahakan lebih tinggi dari jantung. Setelah darah lumayan sedikit keluarnya, baru teman-teman bisa bersihkan menggunakan air NaCl. Akan tetapi kali ini NaCl-nya sudah saya tuangkan kepada wadah yang sudah disediakan. Nah, luka dibasuh hingga apabila luka sudah bersih, teman-teman bisa keringkan terlebih dahulu. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan kasa steril, dibasahi, kemudian NaCl diletakkan di kain kasa, bersihkan dari dalam keluar. Nggak boleh dari luar ke dalam, nggak boleh digosok juga. Jadi dari dalam keluar lingkaran di area luka. Kemudian setelah dibersihkan, teman-teman bisa menggunakan betadine. Nah, betadine diberikan pada area luka, akan tetapi pipet betadine nggak boleh menyentuh bagian luka, nanti tidak steril lagi. Untuk betadine bisa diteteskan perlahan di sekitaran lukanya saja ya. Nah, kemudian bentar. Kasa steril bisa ditekuk sesuai dengan luka, ukuran luka, kemudian ditempelkan pada luka. Nah, setelah menggunakan kasa steril, teman-teman bisa menggunakan kasa gulung. Nah, usahakan gulungan berada di atas, jangan di bawah. Mengikatnya jangan terlalu kencang ya. Usahakan semua area kasa steril tertutupi.
Nah, kemudian ujung kasa ini diikat, akan tapi di bagian luka, jangan di bawah, jangan di samping. Ini bertujuan untuk menandakan bahwa area tersebut yang terkena luka. Tadi lukanya berada di atas, maka saya mengikatnya juga di atas. Nah, untuk penggunaan perban kasa steril dan kasa gulung itu 1 hari harus diganti terus menerus supaya luka tidak terjadi infeksi. Untuk yang kedua itu ada luka pada pelipis mata. Untuk langkah yang pertama itu dibersihkan terlebih dahulu. Karena di area pelipis maka saya akan menggunakan kasa steril. Ya. Nah, dibersihkannya yaitu dari dalam keluar, nggak boleh dari luar ke dalam, seperti lingkaran. Oke. Apabila sudah, kemudian ambil kasa steril lagi untuk menutupi area luka dan gunakan betadine. Maaf ya. Tekuk kasa steril sesuai dengan ukuran luka. Nah, karena di sini tidak ada plester, maka saya akan menggunakan Hansaplast. Nah, dalam penggunaan Hansaplast itu gunakan atau tutupi kasa steril itu bagian atas, supaya nanti kalau semisal korban berkeringat, itu keringatnya tidak masuk ke area luka. Dan usahakan harus kasih luka itu sedikit rongga, jadi kasanya nggak boleh kekencengan. Oke, bagian atas, kemudian bagian bawah saya kasih Hansaplast lagi, dan ini di samping kanan kiri ada rongga, jadi bisa buat sirkus udara. Maaf ya, selanjutnya luka yang terakhir itu pada area siku. Ini cukup ringan ya, jadi bisa menggunakan Hansaplast saja. Nah, dalam penggunaan Hansaplast pada luka ringan seperti ini harus memperhatikan bagian dalam Hansaplast. Ini kan ada yang area putih itu digunakan pada area luka, jadi harus bagian putih-putih yang mengenai lukanya. Nah, saya ulangin lagi, tadi dalam penanganan kasus yang pertama pada perdarahan bagian area tangan itu harus memperhatikan prinsip TET, yaitu tekan, tinggikan, elevasi, dan usahakan tinggikan harus lebih dari jantung supaya darah bisa mengalir banyak ke jantung dan darah tidak banyak keluar ke luar bercucuran. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.